Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Al Ihsan News Channel Indonesia. Kali ini kita akan menceritakan terkait berdirinya Kerajaan Singosari. Seperti apa? Ikuti kisahnya dalam video kami kali ini. Dan jangan lupa berikan like, subscribe, komen, dan share agar kami lebih semangat lagi di dalam membuat konten-konten yang menarik untuk Anda semuanya. Kerajaan Singosari berdiri tahun 1222 Masehi. Sejarah berdirinya Singosari tidak lepas dari cerita cinta terlarang Ken Dedes dan Ken Arok. Menurut kitab Pararaton, demi hasrat memiliki Ken Dedes, Ken Arok membunuh Tunggul Ametung, lalu merebut Tumapel dan memerdekakannya dari kerajaan Kediri. Lalu Ken Arok menobatkan diri sebagai raja pertama kerajaan Singosari. Diambil dari buku Pararaton 1965 karya Raden Pitono. Ken Arok adalah anak dari seorang pejabat daerah era kekuasaan kerajaan Kediri. Namun Ken Arok diceritakan justru tumbuh sebagai sosok berandal yang gemar berjudi dan kerap melakukan perampokan. Hingga akhirnya Ken Arok bertemu dengan seorang Brahmana dari India yang bernama Loh Gawe. Brahmana ini dalam misi ke Jawa mencari titisan Dewa Wisnu. Dikutip dari karya Made Urip Dharma Putra berjudul Sanatana Dharma 2020, Loh Gawe yakin bahwa Ken Arok adalah orang yang sedang ia cari. Loh Gawe sangat meyakini bahwa suatu saat nanti Ken Arok akan menjadi penguasa jagat atau Cakravartin. Loh Gawe lalu mengajak Ken Arok ke Tumapel untuk bekerja pada penguasa Tumapel, yakni Tunggul Ametung. Atas permohonan dari Loh Gawe, akhirnya Tunggul Ametung bersedia mengangkat Ken Arok sebagai pengawal pribadinya. Dikisahkan pula, Tunggul Ametung mempunyai seorang istri yang sangat cantik bernama Ken Dedes. Ken Dedes adalah putri sematawayang dari seorang tokoh agama Buddha bernama Empu Purwa yang tinggal di lereng Gunung Kawi, perbatasan Malang dan Blitar sekarang ini. Sebagai pengawal pribadi Tunggul Ametung, tentunya Ken Arok selalu mendampingi Tunggul Ametung beserta istrinya. Suatu ketika, secara tidak sengaja, Ken Arok melihat kain Ken Dedes tersingkap saat turun dari kudanya. Di dalam singkapan itu terlihat pancaran sinar yang membuat Ken Arok terpukau. Lalu Ken Arok menceritakan kejadian itu kepada gurunya, Brahmana Loh Gawe. Sang Brahmana mengatakan bahwa Ken Dedes adalah wanita yang dimuliakan, perempuan pilihan, dan calon ibu yang bakal melahirkan raja-raja di tanah Jawa. Wanita yang bercahaya di bagian pahanya adalah perempuan Nariswari, ratu yang agung. Itu adalah benar-benar wanita pilihan. Mendengar keterangan Loh Gawe, Ken Arok terdiam sejenak. Lalu Ken Arok berpikir, rasanya ia mulai jatuh cinta terhadap Ken Dedes. Meskipun ini adalah bentuk cinta terlarang, tapi merupakan jalan satu-satunya adalah dengan membunuh Tunggul Ametung. Selain itu, jika ucapan Loh Gawe benar, maka dengan membunuh Tunggul Ametung, maka
Ken Arok mendapatkan kesempatan untuk menjadi penguasa. Di Tumapel, sebagai seorang Brahmana, tentunya Loh Gawe tidak mengizinkan Ken Arok melakukan perbuatan terkutuk itu. Akan tetapi, niat Ken Arok sudah bulat. Dia tetap akan merencanakan pembunuhan terhadap Tunggul Ametung. Lalu Ken Arok memesan sebuah keris pusaka kepada Empu Gandring dan memberikan waktu 6 bulan. Setelah 6 bulan, ternyata keris pesanannya belum jadi. Marahlah Ken Arok, lalu mengambil keris itu dan membunuh Empu Gandring. Pada saat akan meninggal, Empu Gandring mengeluarkan kutukan bahwa Ken Arok dan 7 keturunannya juga akan terbunuh oleh keris itu. Setelah itu, Ken Arok kembali ke Tumapel. Setelah sampai di Tumapel, Ken Arok merencanakan pembunuhan kepada Tunggul Ametung. Sampai tibalah saatnya, di suatu malam, Ken Arok menghabisi Tunggul Ametung dengan keris pusaka buatan Empu Gandring. Setelah Tunggul Ametung terbunuh, Ken Arok mengkambing hitamkan temannya yang bernama Kebo Ijo, karena selama ini Kebo Ijo sering memamerkan keris Ken Arok sampai teman-temannya mengira bahwa itu adalah keris milik Kebo Ijo. Di saat itulah, setelah Tunggul Ametung terbunuh, Ken Arok mengangkat dirinya menjadi penguasa Tumapel dan mendirikan Kerajaan Singosari. Ken Arok dilantik menjadi raja pertama Singasari tahun 1222 Masehi. Demikianlah kisah cinta terlarang Ken Arok dan Ken Dedes. Di sini bisa kita ambil hikmahnya bahwa kekuasaan wanita bisa membutakan, menggelapkan mata hati laki-laki dan menghalalkan segala cara untuk bisa meraihnya. Sekian Al-Ikhsan News Indonesia Channel, berbagi ilmu pengetahuan dan informasi. Sampai jumpa.